salat adalah penentu kebahagiaanmu dunia akhirat. Salat adalah penentu kesenanganmu dunia akhirat. Salat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta akan dari kejauhan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli akan dari kejauhan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, semuanya bermaksiat, tetapi tidak akan pernah mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat taat, semuanya berbuat baik, tetapi tidak akan pernah menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sedang memandang kita di tempat ini dengan penuh ampunan, dengan penuh maghfirah, dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Karena kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari baginda agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Rajab. Betul? Kita sudah memasuki bulan Rajab, yang dimana bulan ini adalah kita mengenang suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Kita mengenang suatu perjumpaan yang tidak ada perjumpaan yang lebih mulia daripada perjumpaan tersebut, yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala bila hijab tanpa sedikit pun penghalang, yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Apa itu inti daripada peristiwa Isra wal Mi'raj? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima satu perintah, menerima suatu perintah yang sangat agung, satu perintah yang sangat mulia, satu perintah yang utama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Qur'an. Allah perintahkan zakat cukup melalui Al-Qur'an. Allah perintahkan puasa cukup melalui Al-Qur'an. Allah perintahkan jihad cukup melalui Al-Qur'an. Allah perintahkan haji cukup melalui Al-Qur'an. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat tidak cukup melalui Al-Qur'an. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima suatu perintah tersebut, karena begitu agungnya salat, begitu mulianya salat, begitu utama salat. Hadirin rahimakumullah, perhatikan engkau punya salat. Kalian tahu, Nabi Muhammad tahu, Nabi kita
Beliau adalah orang yang dijamin masuk surga, betul? Beliau adalah seorang yang pasti masuk surga, betul? Bukan hanya pasti, tapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Akan tetapi, apakah Nabi Muhammad enak-enakan? Alah, gak usah sholat, saya kok pasti dijamin masuk surga. Apakah Nabi Muhammad seperti itu? Tidak, justru Nabi Muhammad paling banyak sholatnya. Hadirin rahimakumullah, ada satu kisah, perhatikan betul-betul nih kisah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Suatu saat Habib Umar anaknya wafat, anaknya meninggal. Saya tanya, kalau Habib Umar anaknya meninggal, kira-kira sedih gak? Nangis gak? Sedih beliau, nangis beliau, betul? Nah, ketika anaknya meninggal dunia, kemudian datang orang kumpul taziah di rumah beliau. Ketika itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, sungguh bagi kalian musibah agama adalah musibah yang enteng. Maksudnya apa, Bib? Bagiku telat sholat jamaah itu lebih musibah daripada kematian anak-anakku yang sekarang. Coba, segitu baru telat. Kata Habib Umar, telat sholat jamaah lebih musibah daripada kematian anakku yang sekarang. Kenapa? Karena telat sholat jamaah itu adalah musibah agama, sedangkan kematian anakku yang sekarang ini adalah musibah dunia. Itulah yang dikatakan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada satu kisah, ada seekor sapi. Tahu sapi? Nah, seekor sapi itu dia berkata, aku punya daging besar, aku punya daging banyak. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada seekor kambing. Kemudian apa kata kambing? Ya Allah, walaupun aku lebih kecil daripada sapi, tetapi dagingku bisa dimakan. Idul Adha aku dipotong, tetapi aku masih lebih mulia daripada seekor ayam. Kemudian apa kata ayam? Ya Allah, walaupun aku lebih kecil daripada kambing, tetapi dagingku juga bisa dimakan, telurku bisa dimakan, sehat untuk orang-orang, subuh aku suka bangunkan orang-orang untuk sholat. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada anjing. Apa kata anjing? Ya Allah, walaupun ya saya ini najis, daging saya tidak bisa dimakan, tetapi saya masih bermanfaat ya Allah. Kadang aku suka membantu orang dari kejahatan, dari kemalingan. Aku suka menunggu rumah-rumah orang agar tidak diganggu. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada seekor babi. Kalian tahu babi? Pokoknya sebangsat-bangsatnya binatang, seburuk-buruknya binatang, sebejat-bejatnya binatang, yaitu babi. Babi makan kotorannya sendiri. Bapak babi zina sama anak perempuannya babi. Ibu babi zina sama anak laki-lakinya babi. Pokoknya binatang yang paling hancur, binatang yang paling bejat, binatang yang paling biadab itu babi. Tapi apa kata babi? Ya Allah, sebangsat-bangsatnya saya, sebejat-bejatnya saya, seburuk-buruknya saya, tetapi saya ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Karena babi adalah binatang. Awaluhum doro wa akhiruhum doro. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Artinya apa? Surga tidak, neraka juga tidak. Allah tidak nanya kepada Nabi, "Hai babi, sudahkah kamu sholat? Hai babi, sudahkah kamu zakat? Hai babi, sudahkah kamu puasa? Hai babi, kenapa kamu kok maling? Hai babi, kenapa kamu berzina? Hai babi, kenapa kamu melacur?" Allah tidak nanya seperti itu, karena babi adalah binatang. Awaluhum duro wa akhiruhum duro. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Surga tidak, neraka juga tidak. Apa kata babi? Saya ini masih lebih mulia daripada orang-orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Kenapa? Karena orang-orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, mereka adalah orang-orang yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka adalah orang pertama kali yang dimintai pertanggungjawaban, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan saya tanya kepada kalian semua nih, jawab sama-sama, jawab yang keras. Kira-kira kalau ada orang yang suka meninggalkan sholat, berarti itu siapa? Berarti itu siapa?
Jawab yang keras, berarti itu siapa? Kalau ada santri-santriat yang suka meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, berarti itu siapa? Kita punya RT, RT-nya nggak sholat, RT-nya RW kita nggak sholat, RW-nya kita punya lurah, lurah nggak sholat, lurahnya gubernur kita, gubernurnya nggak sholat, berarti gubernur. Polisi nggak sholat, polisi. Tentara, tentara nggak sholat, tentara. Presiden, presiden nggak sholat, presiden. Ada ulama nggak sholat, ulama. Ustadz nggak sholat, ustadz. Berarti besok subuh kalau ada yang nggak sholat, bilang, babi, sholat kamu, goblok kamu gak sholat. Gitu, betul. Sholat adalah penentu kebahagiaanmu dunia akhirat. Sholat adalah penentu kesenanganmu dunia akhirat. Sholat adalah penentu selamat atau tidaknya kamu di dalam kubur. Sholat adalah penentu di yaumil ba'as. Apakah kamu dibangkitkan dalam keadaan baik atau buruk? Salat adalah penuntut di yaumil mahsyar, di padang mahsyar. Apakah kamu dalam keadaan keringat atau dalam keadaan dinaungan oleh cahayanya Allah Subhanahu wa taala? Salat adalah penentu di yaumil mizan, hari pertimbangan. Apakah amal ibadah kamu berat kepada sisi kananmu atau sisi kirimu? Salat adalah penentu di yaumil hisab, hari perhitungan. Apakah kamu menerima balasan daripada sisi kananmu atau sisi kirimu? Salat adalah penentu di siratal mustaqim, apakah kamu terpeleset atau selamat. Salat adalah penentu surga dan neraka. Salat adalah penentu seluruh amal ibadah kamu. Kenapa? As-salatul rasul ibadah. As-salatul rasul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Salat itu adalah intisari daripada ibadah. Baik buruknya seluruh amal ibadah kamu tergantung daripada sholat. Kalau sholatnya baik, sholatnya sudah sempurna, maka seluruh amal ibadah kamu akan sempurna, seluruh amal ibadah kamu akan baik. Zaman sekarang kita suka meninggalkan sholat, membelakangi sholat. Sholat kita belakangi, Al-Quran kita belakangi, ulama kita belakangi, syariat kita belakangi, Islam kita belakangi. Lihat perkataan saya, kalau jumlah sholat subuh jumlahnya sama seperti sholat Jumat, maka demi Allah Islam ini akan jaya di tanah Indonesia. Ya, jangan harapkan kita kemenangan, jangan harapkan kita keberhasilan, jangan mengharapkan kita persatuan kalau kita masih sering meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.